Atuh, selamat pagi Bapak Ibu semua yang berada di rumah sekalian, yang mungkin saat sini sedang sarapan atau ada yang sedang beres-beres rumah atau mungkin ada yang sedang mulai bekerja mungkin ya, dia bekerja di rumah ataupun di kantor. Baik, jadi kembali lagi dengan acara kami yaitu tanya jawab dengan pakar tos kita yaitu Bapak Haji Insinyur Juanda. Gimana Pak? Selamat pagi, Apa Assalamualaikum kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ketemu lagi. Apa kabar Bapak pada Baik, hari ini? Alhamdulillah Iya, sehat ya. ya Pak ya. Ya, jadi sebelum kita memulai, perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Amalia Andani dan saya anaknya Pak Juanda, dan di sebelah kanan saya tentu saja sudah ada Pak Juanda ya Pak ya. Ya, Nah, di sini sudah banyak banyak pertanyaan yang masuk ya, mulai dari Facebook, Instagram, lalu ada juga dari secara personal mungkin ya ke kepala cabang langsung. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, mungkin kita akan sedikit membahas tentang TORS itu dulu ya. Jadi mungkin di sini Bapak atau Ibu sekalian pernah mendengar penyakit TORS atau virus kucing yang paling sering didengar ya. Nah, jadi kalau TORS itu sebenarnya adalah gabungan dari virus dan parasit, itu jadi singkatan. Nah, yang pertama adalah T ya. T-nya itu adalah toxoplasmosis ya. Lalu O-nya itu other, satu lain-lain. Lalu R-nya itu rubella, C-nya itu cytomegalovirus, dan H-nya itu adalah herpes. Nah, ini merupakan gabungan dari virus dan parasit yang bisa menyebabkan beberapa penyakit, bisa macam-macam dan gejalanya juga tidak spesifik. Betul ya Pak ya? betul sekali Bu Dokter. Oke. Ya. Nah, jadi kita mulai dari toxoplasmosis dulu. Jadi Toxoplasma gondii dia merupakan parasit. Nah, beda sama yang lain. Kalau yang lain virus, nah ini dia parasitnya. Dia ini disebutnya itu khasnya dengan virus kucing. Kenapa? Karena memang dia sangat sering atau dominannya itu tinggal di dalam tubuh kucing gitu. Makanya sering disebut dengan virus kucing. Nah, bagaimana cara penularannya? Cara penularannya itu jadi misalnya bisa lewat penularan aktif atau penularan yang pasif. Kita bahas yang aktif dulu. Kalau yang aktif itu misalnya dari ibu bapak yang suka pelihara kucing ya, misalnya ya, lalu misalnya membersihkan kandang kucing, kotoran kucingnya kan biasa dibersihin. Habis itu bapak atau ibu lupa untuk cuci tangan. Nah, setelah ibu membereskan itu tapi tidak cuci tangan, ibu makan makanan yang ada di meja makan, diambil, dicomot gitu ya, dimakan. Nah, itu masuklah telur-telur dari parasit itu ke dalam tubuh ibu. Nah, itu dimaksud dengan penularan yang aktif. Selain itu bisa juga misalnya tadi kucingnya buang kotoran sembarangan, misalnya di rumput, rumputnya nanti dimakan oleh sapi, domba, kerbau, pokoknya binatang ternak. Nah, binatang ternak ini nanti kita konsumsi ya kan, dagingnya itu dibersihkan oleh kitanya kurang bersih, lalu di rebusnya kurang lama atau suhunya kurang panas. Nah, itu jadinya parasitnya itu tidak mati, masuklah ke dalam tubuh ibu dan bapak lewat makanan tadi, akhirnya dia akan menyebabkan infeksi TORS tadi gitu. Tadi ibu yang makan daging tadi yang terinfeksi oleh parasit tadi itu sedang hamil, ya kan? Nah, sedang hamil kan berarti ada janin kan di dalam perutnya. Di situ kan ada pertukaran makanan antara ibu dan janinnya. Pertukarannya lewat apa? Lewat ari-ari atau yang disebut dengan plasenta. Di situ kan ada pertukaran nutrisi ya, darah gitu. Nah, pada saat terinfeksi ini ibu terinfeksi dari penularan. Nah, kalau misalnya dari segi gejalanya, nah gejalanya itu bisa macam-macam ya, tokso itu bisa menyebabkan kalau pada ibu hamil itu gagal hamil, lalu sulit hamil kayak gitu. Nah, berikutnya adalah setelah tokso itu berarti rubella, CMV dan herpes ya Pak ya. Iya, Kalau itu masuknya golongan virus, betul Pak ya? betul. Jadi Iya. gini, tadi kan masalah bahwa itu kucing ya, betul. Iya. Di kucing bahwa sering sebut bahwa virus kucing ya. Itu salah kaprah, itu bukan virus tapi parasit yang sebutkan dia disampaikan sama dokter tadi. Nah, jadi bagaimana kita yang penyayang kucing nih ya, sekarang kan udah banyak penyayang kucing ya. Iya. Nah, jadi ibu nggak usah takut, tidak semua kucing menderita toxoplasmosis. Jadi kalau ibu senang kucing, jadikan kucing itu menjadi kucing kesayangan. Karena ada kucing kesayangan, ada kucing liar ya. Kucing liar itu yang keluar masuk rumah kita. Kalau ibu senang kucing, maka pelihara dengan baik, bikin kandangnya,
kemudian dengan dokter hewannya, mandikan secara rutin, ya, vaksinasi dan sebagainya. Itu aman, tidak masalah. Begitu dok ya. Oke, teruskan dok. Oke, jadi bagi bapak ibu sekalian yang pelihara kucing, nih tadi asal diperhatikan ya pak ya, asal Betul, diperhatikan ya. mulai dari kebersihannya, apa namanya, dan kebersihan kucing dan bapak ibu sekalian juga gitu. Jadi jangan sampai kita ngurus kucing tapi diri sendiri terlupakan ya tadi itu dengan cuci tangan ya, dengan menjaga kebersihan lah seperti itu. Nah kita lanjut ke rubella, CMV dan herpes ya. Nah ini dia masuk ke golongan virus ya, beda sama parasit. Kalau tadi penyebaran parasit sudah saya jelaskan, kalau virus ini dia penyebarannya bisa macam-macam, bisa lewat droplets atau pada saat saya ngobrol gitu ya, misalnya dengan orang yang terinfeksi. Nah itu kan akan keluar droplets dari mulut kita. Nah itu yang akan menularkan. Bisa juga lewat cairan tubuh manusia, hubungan seksual seperti itu. Nah kalau pada virus ini dia itu gejalanya juga bisa macam-macam juga. Nah kalau bisa menyebabkan tadi juga sulit hamil, gagal hamil ya. Lalu bisa juga menyebabkan gangguan pada persarafan misalnya mata, anggota tubuh ya. Persarafan itu kan mulai dari otak hingga seluruh tubuh itu kan dibantu geraknya itu salah satunya dengan persarafan. Makanya kita bisa merasakan sakit, merasakan dingin. Nah itu ada pengaruh oleh saraf. Pada saat sarafnya terganggu maka muncullah sakit kepala atau pandangannya mulai tidak jelas atau kabur, lama-lama bisa menyebabkan kebutaan. Nah itu juga bisa berdampak pada anak-anak. Nah misalnya kalau pada anak misalnya bisa terjadi gangguan, misalnya pada saat lahir dia tampak normal ya, tampak normal, tapi makin besar tampak terlihat kok anaknya jadi lebih lambat ya pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu pada saat lahir itu anaknya muncul bibir sumbing atau ada ususnya yang terburai atau disebut ompalokel ya, atau gastrostisis. Lalu bisa juga anaknya ada sering kejang atau epilepsi ya, atau gangguan bicara seperti itu ya. Jadi bisa sangat luas sekali gejalanya seperti itu. Nah nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi. Nah jadi selain menyerang ibu-ibu atau anak-anak, bisa juga pada laki-laki tentunya ya. Kalau pada laki-laki bisa jadi pada organ reproduksinya, yaitu tadi organ reproduksi yang menghasilkan sperma ya kalau pada laki-laki. Nah itu bisa yang terganggu adalah jumlah spermanya, jadi kuantitasnya itu bisa terganggu gitu. Jadi bisa menyebabkan kalau pada laki-laki juga bisa menyebabkan kemandulan. Nah lalu selain itu untuk pengobatan, untuk pemeriksaannya itu harus menggunakan cek darah ya pak ya. Harus nggak bisa dengan kita lihat secara fisik gitu, nggak bisa langsung di ini ya. Jadi gitu dok ya. Jadi tadi kita mendengar pembahasan tentang TOS ini. Ketika ada TOS dalam tubuh kita dengan uji lab ya, tanpa uji lab tidak bisa diketahui dengan uji lab. Nah ketika ada salah satu TOS, misal TOS rubella yang positif situ, ada 3 hal yang akan kita hadapi. Pertama, tadi sudah diterangkan bahwa TOS dapat menyebabkan gagal hamil. Apa sih gagal hamil itu? Gagal hamil itu bisa hamil tapi tidak bisa mempertahankan kehamilan. Misalnya terjadi keguguran, baik sekali, 5 kali, 10 itu keguguran ya. Kemudian tidak berkembang. Ketika hamil awalnya bagus tapi tidak berkembang ya. Hanya kantong saja dan sebagainya. Kemudian ada yang hamil anggur, hamil luar kandungan, prematur ya. Kemudian dia diakhiri dengan lahir cacat ya. Lahir cacat. Nah, cacat ada 2, ada cacat fisik, non fisik. Cacat fisik ketika lahir ibu akan kaget, kok anaknya seperti ini? Ada yang besar kepalanya, tadi kata dokter hidrosefalus, ada yang pengecilan kepala mikrosefalus namanya, ada yang lunak tulang tengkoraknya ancefalus namanya, ada yang usus terburai ompalokel namanya, dan banyak lagi jenis kecacatan yang terjadi pada anak-anak kita ya. Nah, kemudian itu cacat fisik. Paling ringan itu pada cacat fisik itu bibir sumbing. Bibir sumbing ada salah satu akibat infeksi TOS itu. Nah, yang non fisik pas lahir sehat tidak masalah. Karena nanti akan diterangkan tentang IgM ya. Karena dalam dunia kedokteran itu atau dunia medis itu ketika IgG positif, IgM negatif tidak perlu pengobatan, aman, tidak masalah ya. Nah, tetapi memang waktu itu IgM negatif, tapi IgM pas ketika lahir kok pertama sehat tidak masalah. Nah, ternyata ada cacat non fisik di situ. Sehat, pas perkembangannya harusnya udah bisa berbaring, anak saya belum bisa berbaring, belum bisa tengkurap. Kok anak saya lemah, kayak tidak punya tulang saja ya, lunglai. Kemudian mata melotot tapi tidak bisa lihat. Atau
pas umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, anak hiperaktif, ya, lari sana lari sini, ternyata autisme, terjadi epilepsi, Down syndrome, minimal nyerang pada mata. Mungkin di antara ibu-ibu tidak tahu ketika anaknya udah mulai ngeluh pada matanya. Ada minus sekian, bahkan silinder sekian. Ketika ditanya kenapa anak ibu pakai kacamata, oh anak saya terlalu dekat nonton TV. Kalau baca kurang cahaya, kalau sekarang mungkin main game dan sebagainya, ya. Dan kita sebagai orang awam, iya saja, itu tidak demikian, ya. Itulah akibat infeksi Toxo-Rubella CMV, dia nyerang pada mata maka terjadi kebutaan. Oke, Dok, ya. Teruskan, Dok. Baik. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, menyinggung tentang TORCH tadi. Sekarang kita lanjutkan dengan pemeriksaan ya. Tadi pemeriksaannya itu butuh pemeriksaan lab TORCH ya. Jadi yang sudah disebutkan tadi ada IgG, IgM. Saya sebutkan dulu. Jadi IgG, IgM itu apa? Jadi Ig atau imunoglobulin merupakan antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, fungsinya ini adalah untuk melawan penyakit ya, untuk melawan kuman, virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, imunoglobulin itu ada banyak, mulai dari imunoglobulin A, imunoglobulin G, M, E ya, banyak sekali. Nah, di sini yang berperan adalah yang G dan yang M. Nah, kalau misalnya IgG itu dia infeksinya lampau ya. Infeksinya lampau. Jadi misalnya waktu kecil ibu atau bapak pernah terinfeksi TORCH ya, tapi tidak menghasilkan gejala misalnya. Nah, lalu bisa juga IgM itu dia infeksinya saat ini atau baru beberapa minggu, misalnya 3 minggu, 4 minggu yang lalu ibu terpapar oleh TORCH ini. Nah, itu bisa positif. Jadi kalau misalnya IgG yang positif berarti dulu ibu pernah terpapar. Nah, kalau misalnya IgM-nya positif berarti saat-saat ini atau baru-baru ini ibu terpapar oleh TORCH ini. Nah, kalau dari penelitian yang saat ini digunakan oleh ilmu kedokteran, mungkin memang yang digunakan itu adalah pada saat IgG-nya positif, IgM-nya negatif, itu tidak apa-apa untuk program hamil. Karena apa? Karena infeksinya kan lampau dulu, sekarang tidak sedang infeksi atau tidak ada gejalanya juga gitu. Nah, tapi pada kenyataannya mungkin ada perbedaan ya Pak Jono ya. Yeah. Jadi perbedaannya bahwa yang bagus itu atau yang yang maksimal efektif itu adalah pada saat IgG-nya negatif, IgM-nya juga negatif gitu. Jadi di lapangannya IgG-nya positif, IgM negatif tetap dapat menyebabkan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan gitu Pak ya. Ya, oke. Sekarang silahkan bertanya ya, kita nanti akan jawab ya. Mudah-mudahan ini kemudian kita bermanfaat untuk Indonesia ya. Dan alhamdulillah kita udah kerja seperti ini udah 25 tahun, efektifnya dari mulai penelitian ya. Tapi kita eksisnya mulai tahun 2000, berarti 20 tahun sampai hari ini ya, dan menghasilkan 2 ribuan orang yang sudah lahir. Dan bermula daripada kehidupan rumah tangga saya juga sama kena TORCH ini. Jadi kalau ibu kena, udah saya seniornya tahun 90 sampai 95 saya kena ini. Dan begitu sulitnya pengobatan TORCH ini. Kalau ada yang mengatakan itu gampang, nah itu ya mungkin tidak benar ya. TORCH itu sulit sekali dalam pengobatannya ya. Kemudian belum tadi IgG positif, IgG tidak masalah, itu pun sama. Saya toksonya IgG lebih dari 3.200, IgM negatif. CMV-nya lebih dari 1.500 dan rubella herpes itu di bawah 100. Itu aman menurut teori. Ya, tetapi apa yang dapatkan? Meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, diangkat 5 bulan. Saya 5 tahun tidak pernah berhenti pengobatan. Mulai dari Bogor sampai Jakarta. Ya, pada akhirnya kemudian salah seorang profesor di Jakarta, saya diobatin dengan 8 jenis obat yang harus diminum tiap 5 jam sekali. Setiap 2 bulan ambil darah itu tidak turun sedikit pun ya. 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan, 14, 16 bulan. Kok enggak turun-turun? Kenapa? Menyebabkan menjadikan saya penasaran dan saya bertanya, kenapa? Ini sebenarnya kenapa ini? Apa sebabnya? Kok tidak pernah hilang-hilang dalam tubuh saya? Nah, alhamdulillah ada jawaban dokter, Pak Juanda terus terang bahwa TORCH belum ada obat sampai hari ini. Nah, itulah ya. Tapi pada akhirnya saya disuruh hamil lagi. Hamil yang terakhir ternyata hamil anggur 5 bulan harus dikeluarkan. Begitu. Susahnya, sulitnya. Nah, setelah Allah memberikan pengetahuan pada saya merasa betapa sulitnya pengobatan ini. Maka alhamdulillah ketika Allah memberikan pengetahuan, di saat saya tidak berdaya, Allah memberikan pengetahuan, kemudian
alhamdulillah singkat cerita saya punya anak, dan setelah punya kedua saya penelitian selama 3 tahun ya. Alhamdulillah dapat 109 orang. Saya ambil 99 orang, dari 99 orang itu 91 orang ya dia IJJ positif, IJM negatif, dan 88 orang IJJ positif, IJM positif. Jadi artinya harusnya yang 8 orang itu yang harus hanya diobatin, 91 orang nggak usah diobatin karena aman. Tetapi yang 91 orang semua ada masalah, gugur dan sebagainya, termasuk diri saya, apalagi yang 8 orang ya. Nah, ternyata memang TORS itu belum ada obatnya. Nah, itulah ketika saya mengamati penelitian itu, jawaban Allah SWT ternyata di mana IJJ negatif, IJM negatif, baru Allah berikan hamil sehat, lahir sempurna. Dan itu tahun 99 saya diberikan 109 orang yang sudah lahir sehat sempurna ya. Sekarang udah ribuan orang yang sudah lahir, karena sekarang udah mulai dari Aceh sampai Papua pasien-pasien saya. Jadi setiap provinsi kita alhamdulillah udah ada cabang ya. Jadi nanti yang bertanya tolong asal dari mana, supaya saya arahkan ke cabang-cabang masing-masing ya. Karena di sana udah ada kepala-kepala cabang, dan istimewa kepala cabangnya adalah mantan-mantan pasien ya. Jadi insya Allah ini sangat membantu sekali kepada ibu-ibu yang mengalami gagal hamil dan sulit hamil. Oke dok, teruskan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir pada saat menderita penyakit ini. Jadi kan ini berdasarkan pengalaman pribadi dan sudah dilakukan penelitian ya Pak ya, sudah 20 tahun. Dan sudah banyak juga pasien-pasiennya Pak Juanda ini mulai dari Sabang hingga Merauke yang alhamdulillah sudah berhasil. Dan terdata dok, terdata dengan baik, iya. Nama, alamat, teleponnya, fotonya ada disimpan ya. Dan ibu ya sharing dengan mereka. Iya, Oke. betul. Jadi pentingnya data itu adalah misalnya ibu ingin sharing atau ingin bertanya dengan pasien yang lain pengalamannya bagaimana, itu bisa ditanyakan juga nanti ya Pak ya. Iya. Nah, untuk masalah pengobatan, kalau pengobatan TORS ini di medisnya itu memang obat yang digunakan pada saat ini ada antiparasit, antivirus ya, dan obat-obat untuk gejala lainnya gitu. Cuman yang utamanya itu tadi untuk virus dan parasitnya. Cuman itu tadi mungkin untuk masalah pengobatan yang digunakan oleh medis ini masih kurang efektif dalam penggunaannya atau hasilnya, karena hasil IgG-IgM-nya tetap misalnya naik turun ya titernya, atau tetap gejalanya tidak hilang, atau tetap adanya kejadian-kejadian seperti sulit hamil atau gagal hamil dan lainnya seperti itu. Nah, nanti kita bahas juga untuk obatnya oleh Pak Juanda ya. Cara penggunaannya juga bagaimana akan dijelaskan oleh Pak Juanda. Kita mulai masuk ke sesi pertanyaan. Mulai dari Instagram dulu ya, sebentar. Instagram. Nih, dari Instagram nih Pak. Ya. Oh, ini masalah lab tadi. Kalau tes TORS selengkapnya itu berapa harganya Pak? Ya. Nanti untuk tes TORS di kota masing-masing ya, karena setiap kota kabupaten minimal itu ada lab ya. Dan harganya bervariasi tapi tidak begitu jauh lah ya. Memang uji lab paham. Jadi uji lab nanti silahkan datang ke lab masing-masing ya, uji TORS namanya, uji TORS TORCH ya, toksoplasmosis, rubella, seminar IgG IgM ya. Nanti akan ketahuan, misalnya ibu udah punya gejala, kok saya anak saya kok hamil guguran, tidak berkembang, anak saya kena autisme, epilepsi, silahkan uji lab ibu dan anak ya, nanti akan muncul itu toks rubella CMV. Nah, ketika itu positif silahkan cari kami ya, itu mungkin. Oke. Jadi yang penting utamanya adalah tes TORS-nya itu. Jadi kalau misalnya udah jelas positif, itu bisa berobat. Tapi kalau misalnya gejalanya juga tidak spesifik, lalu ternyata hasil TORS-nya negatif, kan berarti penyebabnya bukan TORS tapi yang lain gitu ya Pak ya. Iya. Lalu ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya 2 tahun lalu periksa TORS, CMV IgG-nya positif. Apa saya perlu cek ulang? Apa itu, apa nggak ada kenapa ya bernama, kemudian kasusnya apa gugur apa sebenarnya. Untuk saya jadi ya walaupun udah 2 tahun, yang penting membuktikan bahwa ibu terinfeksi TORS, itu aja dulu pegang dulu ya, karena ini mahal uji labnya ya, lebih baik nanti bisa langsung berobat. Nah gini,
sebelum kasus COVID ini kita mengadakan pengobatan itu wajib ikut seminar. Tanpa ikut seminar saya tidak akan melayaninya, ya. Kenapa? Karena kita harus pintar. Saya lebih mengedepankan pengetahuan, ya, pengetahuan tentang ilmu penyakit, tentang reproduksi, tentang penyakit itu yang harus ibu paham dulu, ya. Sehingga tidak ada lagi ketika gugur. Kenapa gugur? Oh, saya lemah kandungan, saya kecapean, kegoncang kendaraan atau naik tangga atau dihubung tahayul, ya. Nah itu tidak demikian. Bahwa itulah toxorubelacea penyebabnya, ya seperti itu, ya. Jadi supaya, nah tapi sekarang lagi wabah seperti ini, jadi kita lebih banyak di dalam rumah supaya kita sama-sama aman, ya. Nah obat bagaimana? Udah saya dipersilahkan langsung datang, bisa ke telepon kepala cabangnya, bisa langsung ambil obatnya, ya, beli obat kemudian langsung dikonsumsi, sehingga nanti kita konsultasi lewat ini aja lah, lewat telepon saja, baik ke kepala cabang, nanti masukin ke grup WA cabang masing-masing, sehingga nanti saya bisa lihat apabila ada yang perlu saya jawab, kemudian perlu nanti saya akan jelaskan, ya. Jadi itu. Tetapi nanti ketika wabah ini udah selesai, pemerintah udah membolehkan ada kegiatan lagi, tentu kita di cabang juga akan aktif lagi seminar-seminar, dan ibu nanti harus ikut seminar, ya, sehingga ibu paham, betul paham. Kalau nggak paham nanti minum obatnya ragu-ragu, sembuh nggak, ya. Jadi harus tahu dulu tentang ini. Kemudian kalau masalah data, ibu bisa sharing dengan pasien-pasien saya yang begitu banyaknya, ya. Misal 2 kali gugur, ibu minta berapa sama saya? Yang 2 kali gugur sekarang udah punya anak, mau 10, mau 20, mau 50 saya kasih, gitu, ya. Nah itu seperti itu. Jadi ibu banyak temen, jadi ibu bukan sendiri. Nah ini yang sulit. Biasanya kan kasus gagal hamil, dia minder, ya. Kemudian saya udah rasakan betul, ya. Nah insya Allah kita satu nasib, Bu. Ibu datang aja, ya, kemudian telepon aja, atau insya Allah ini ada jalan. Ini ada jalan yang insya Allah ibu akan punya anak sehat sempurna, insya Allah, ya. Oke, ada lagi? Oke, saya setuju. Jadi selain pentingnya tadi ikut seminar, jadi untuk meyakinkan, dan juga untuk ibu nanti kalau misalnya ketemu dengan pasien-pasien serupa bisa menjelaskan, gitu, ya. Jadi supaya ibu juga dan bapak bermanfaat untuk sesama, jadi kita bisa sharing dengan orang yang mungkin dia belum pernah tahu tentang TORCH ini, gitu. Jadi penting. Selanjutnya, sebentar, masih dari Facebook, dari Pak Eko. Pak mau tanya, semisal sudah minum obat selama 3 bulan, ini sudah boleh promil? Nah ini perlu cek TORCH dulu kah, Pak? Ya, pengobatan kita program 6 bulan untuk mengobati TORCH-nya, ya, 6 bulan, ya. 6 bulan pengobatan. Bulan keempat kita uji lab. Nah, di awal yang pertama uji lab awal, ya. Misalnya ibu tadi 3 kali gugur nih, uji lab. Adakah TORCH? Nah, pasti positif TORCH tuh, ya. Kemudian minum obat. Nanti bulan keempat kita uji lab. Nah, nanti hasil labnya bukan kata saya ibu sembuh atau tidaknya, lab yang menentukan. Oh iya udah turun nih, yang dari 150 tinggal 2,5 atau bahkan negatif. Boleh sih, silakan program hamil. Bulan keempat udah boleh program hamil tuh, ya. Nah, di sini ketika hamil, Pak Juanda saya hamil. Nah, kan tadi minum obat dua-duanya, suami istri minum obat. Pas hamil hanya istrinya saja, terus minum obat sampai lahir. Nah, bahwa ibu yang mungkin sekarang nih yang belum tahu, yang tadi 3 kali gugur tadi, ya, gagal lagi, mungkin suaminya, ya, karena ini pengalaman saya, ketika hamil istri salahin, gugur istri, prematur istri, sulit hamil, semua istri disalahin, ya. Dia karena kita sebagai suami, bahkan dua-dua tidak pernah tahu tentang TORCH, bahwa TORCH itu nular. Untuk toksonya tidak nular, ini parasit protozoa, tapi rubella virus itu nular menghubung seksual, air liur, keringat, urin, darah, ASI. Sehingga ketika istri positif, maka mutlak suami positif. Nah, ketika pada suami positif tadi mempengaruhi fertilitas, bahkan terjadi azoospermia. Nah, maka azoospermia paling ekstrim pada kasus sulit hamil, pada kasus azoospermia, karena spermanya 0. Subhanallah, kasus azoospermia itu kita udah ada beberapa orang yang sudah lahir, ya. Pak Sopyan di Medan, selamat pagi Pak Sopyan. Ibu Nurul di Mataram, ya, selamat pagi juga. Dan nanti Ibu Nurul, Pak Sopyan, kemudian yang di Batam punya kewajiban untuk memberikan informasi, motivasi, ya, kepada pasien yang berjalan, sehingga ibu bapak menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, yang kata Allah sebaik-baik manusia yang ada manfaat untuk orang banyak. Oke?
Ya ini ngomong-ngomong tentang azoospermi Pak, nih ada yang Ya. bertanya. Oke. Sebentar. Jadi pasien ini dia azoospermia, Ya. mau cek torch, tapi saat ini oleh lab itu belum dilayani karena pandemi Pak. Jadi Ya. boleh minum obat dulu atau tidak? Gini ya. Sambil menunggu. Jadi saya menunggu gini karena gini. Untuk mungkin ini taruh kepercayaan bahwa azoospermia karena kita udah kalau bisa dibesarin nih ya. Aduh sayangnya ini nggak bisa ini ya. Ini ada Pak Sopyan. Ini 14 tahun Pak. Pak Sopyan 14 tahun berumah tangga nggak punya anak ya. Bertanya-tanya juga kenapa udah coba bayi tabung sekian puluh juta masih gagal juga. Nah, itu karena itu tadi ya, karena kan bayi tabung itu kan intinya adalah hamilnya itu kan terjadinya pembuahannya itu diusahakan itu di luar ya kan, di tabung gitu, nanti dimasukkan ke rahim. Tapi kalau misalnya si produk ovumnya atau sel telur dan produk dari spermanya itu kurang bagus, ya itu tadi ya, terinfeksi torsi, tetap aja akan gagal lagi ya Pak ya. Gini ya. Perkawinan dua, alam dan buatan. Ya, alam yang kita lakukan buatan dengan satu bayi tabung, kedua inseminasi buatan. Ya, nah ketiga-tiganya itu bermuara pada yang sama, itu pada rahim ibu. Ya, kawin alam, kemudian setelah terjadi pembuahan positif hamil, simpan di situ di rahim ibu. Nah, karena ada masalah dengan IB pertama, ya, ambil spermatozoanya, kemudian los proses, kemudian pada saat masuk subur, kemudian disemprotkan, ada alat, nah, kemudian nunggu cerita positif disimpan juga di situ, tempat yang sama. Karena ada masalah juga, kita bayi tabung, ya ambil spermatozoa, ambil sel telur, lakukan pembuahan di luar, kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu. Nah, kan di rahim juga. Ketika di dalam rahim itu anak kita itu berkembang dan hidup dan berkembang, butuh makanan. Dari siapa makanan? Tentu dari darah ibu. Lewat apa? Lewat plasenta. Nah, sementara darah ini tempat virus dan parasit. Ya, ketika si bayi butuh makanan, nih aku berikan makanan lewat darah tadi. Nah, plasenta masuk makanan berserta virus-virusnya. Dia tinggal nunggu. Ya, mau sebulan, mau 2 bulan, ya. Akhirnya ternyata gagal juga. Nah, untuk saya kita udah punya pengalaman dengan bayi tabung dan inseminasi buatan. Boleh, tidak masalah, mau bayi tabung boleh, IB boleh, ya. Nah, tetapi tolong torchnya kita hilangkan dulu. Tetapi alhamdulillah ada beberapa orang termasuk di Surabaya 5 kali inseminasi buatan, kemudian bayi tabung 3 kali. Ya gagal semua. Saya ceritakan tentang masalah tadi. Oke Bu, kita obatin dulu torchnya. Pas torchnya tinggi sekali, kita obatin. Saya bilang mudah-mudahan Allah memberikan anak tanpa bayi tabung. Subhanallah, doa dia didengar oleh Allah SWT. Bulan kelima dia hamil tanpa bayi tabung dan kemudian lahir sehat. Nah itu ya, jadi bayi tabung boleh, tapi torchnya tolong diurus dulu ya, sampai dia aman, kalau bisa sampai negatif. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih ya, masih dari Facebook, Pak Juanda, ada pasien di Riau yang sudah 3 tahun menikah tapi belum dapat keturunan. Apakah harus uji torch di laboratorium terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi ramuan torch? Ya, untuk meyakinkan boleh, harus meyakinkan. Tapi ketika sekarang lagi wabah COVID ya, ini bisa atau tidak ya, atau khawatir atau tidak ibu ya. Kalau tidak khawatir ya silahkan. Tapi kalau khawatir langsung minum obat saja, karena udah terwakili nih yang sudah hamil, yang sudah hamil. Atau gini, nanti udah jadi pasien saya, kemudian masuk grup, nanti ibu minta, Pak Juanda tolong dong saya di-share pasien-pasien yang sudah hamil sekarang punya anak, supaya ibu bisa langsung telepon sama dia ya. Mau 7 tahun, ada 15 tahun, ada 22 tahun bahkan ya, PCO ya. Nah, nanti bisa telepon langsung sama dia, ya, bisa sehingga informasi bukan dari Pak Juanda saja. Saya aktifkan seluruh pasien-pasien saya harus ya memberikan motivasi, memberikan informasi ya, agar semua kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke? Oke. Ini masih dari Facebook. Pasien di Palembang usia 5 bulan, kondisi setelah USG dinyatakan dokter air ketubannya sedikit. Ya. Apakah ada pengaruh dari infeksi torch atau kekurangan air minum saja? Ya. Nah, ini Palembang, Ibu Horiah, Pak Bahtar.
staf saya, kepala cabang nih. Selamat pagi ya. Ini itu ada dari dia dari Palembang. Biasanya infeksi tos juga seperti itu ya. Nah, nanti kita sama-sama dengan dokter lah ya. Itu cuman saya bagian untuk ngobatin torsnya ya. Jadi ini siapapun yang lihat saya hanya ngobatin torsnya, Toxo-Rubella sampai Herpes ya. Di luar itu untuk kesehatan kita butuh vitamin, antimual, USG lahir, dokter urusannya ya. Itu seperti itu ya. Jadi kita satu jalan. Nanti ini sebentar lagi saya serah terimakan sama anak saya, seorang dokter ya. Nah maka ini kita sejalan dengan dokter karena saya pun pengobatan dengan dokter selama 5 tahun juga. Tapi untuk torsnya silahkan percayakan sama saya. Ketika sudah bagus, negatif atau ambang batas hamil, nah kita dengan dokter ya. Butuh dan dokter butuh. Nanti ada vitaminnya, ada vaksinasi, ikutin saja ya. Oke ya? Oke. Ya jadi bukan anti dokter ya, Ya, Pak ya? bukan dong kita. Nanti kan sama Dek Lia, Ibu dokter. Ya, kita lanjut lagi ke pasien di Bali, Ibu Ya, Ima. Ima ya. Saya udah uji lab positif rubella CMV. Saya pernah periksa ke dokter, kata dokter sel telur tidak berkembang. Ada penyumbatan. Suami saya kualitas sperma kurang baik. Ya. Oke. Selamat pagi Ibu Zakia. Strip miring Ibu Kiki. Kepala cabang Bali ya, Ibu Kiki. Nah, bahwa tos itu di samping gagal hamil, gugur sebagainya dapat membentuk mioma, dapat membentuk kista, dapat merusak inti sel ya. Nah, pada wanita ada sel telur, nah di dalam ada inti sel. Nah, si inti sel itu ketika inti sel dirusak oleh virus ini maka dia akan kecil sekali. Jadi mengecil, kecil-kecil. Itu akibat infeksi TORS tadi ya. Jadi silakan saja untuk membuktikan ini uji torsnya. Ya untuk saya udah banyak kasus seperti ini. Jadi tinggal datang Ibu Kiki, ya minum obat, silakan. Nanti pas suasana sudah aman, baru kita uji lab ya. Yang kedua atau yang pertama nanti yang kedua, yang terusnya yang kedua. Oke? Bisa langsung Bu, bisa langsung Ibu Kiki, cari Ibu Kiki itu ya. Oke, makasih. Oke, kita masih dari Facebook juga. Saya dari Bangka Belitung. Saya riwayat keguguran 7 kali, flek, dan janin tidak berkembang. Iya. Sekarang saya mulai minum obat Pajuanda. Apakah saya harus cek lab lebih dahulu atau nanti setelah 3 bulan ke depan saja? Ya, idealnya itu tahu 7 kali gugur. Bayangkan 7 kali gugur berarti belum pernah uji lab ya. Jadi tidak tahu bahwa gugur itu akibat TORS ya. Nanti kalau udah masuk grup minta sama saya berikan yang 7 kali gugur ya. 7 kali gugur nanti saya berikan ya. Nah, itu keguguran terjadi itulah infeksi TORS yang terjadi. Tapi sekarang okelah saya maklumi deh. Saya maklumi karena pun kita serba ya waspada. Minum aja obat langsung, nanti bulan keempat kita uji lab ya. Bulan keempat uji lab mudah-mudahan sudah reda dah ya. Mudah-mudahan sudah aktif lagi di Palembang ya. Itu Bangka Belitung ya. Ya, Bangka Belitung nanti datang ke Palembang ya dengan Pak Bahtar ya, Ibu Horia ya. Nah, itu. Jadi terus minum obat, semangat. Insya Allah nanti mudah-mudahan yang ke-8 Allah berikan hamil yang sehat, lahir yang sehat, cerdas dan pintar insya Allah. Jadi anak yang soleh insya Allah ya. Oke, ini dari nggak disebutin, Ibu Ria. Pak, untuk cek lab bisa di luar, apa harus di klinik Pak Juanda? Untuk cek harus suami istri, apa istri saja, atau suami juga harus ikut dicek? Dan apakah suami juga ikut minum obatnya? Untuk lab, ya apalagi yang pertama nanti di kota Anda masing-masing ya. Di kota masing-masing untuk uji lab. Memang uji yang kedua karena kita punya udah ngikutin pengamatan penelitian satu lab, ya kita arahkan ke sana. Ya kita setiap tempat praktek ada medisnya, ada orang labnya ya. Nanti itu pada setelah pengobatan ke 3 bulan ke bulan keempat uji lab ya. Sekarang silakan dimanapun ya lab, karena udah banyak sekali yang kita kerjasama dengan lab-lab yang ada di Indonesia ini ya, lab besar ya. Silakan, mudah-mudahan mereka sudah kenal saya, kalau enggak keterlaluan karena saya dari tahun 2000 menggunakan lab-lab yang besar-besar di Indonesia ini ya. Oke, silakan uji labnya, kemudian obat langsung minum obat saja lah, udah jelas kasusnya ya. Kemudian minum obat, kemudian nanti bulan keempat ambil darah lagi, baru
program hamil. Oke. Ya, jadi bisa ini mungkin pertanyaan dari Oh, ini tadi Pak Sofian ya udah saya terangkan tadi. Kemudian juga azoospermia Pak Sofian 14 tahun ya. Tapi di sini ada yang dari Batam, Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Dari Batam ini Pak namanya Ibu Mardiana ya dari Pulau Sambu. Pulau Sambu ini juga azoospermia ya, lama tidak hamil ya. Ini belum kalau misalnya 6 tahun ya. Tetapi subhanallah, saya nyatakan sekiranya Allah tidak mempertemukan dengan obatnya, ini sampai 15-20 tahun juga akan hamil-hamil. Tapi subhanallah suatu hari dia lihat saya di TV, kemudian ikut seminar, dan kemudian saya silahkan uji lab, ternyata betul toksonya 86, IgM negatif, rubella IgG 151, IgM negatif, CMV negatif dari awal ya. Nah itu kemudian minum obat, subhanallah, baru minum obat 3 bulan dia positif hamil. Kemudian terus minum obat dan lahir alhamdulillah ya. Dan uji lab di situ kedua dengan hasil tokso IgG negatif memang, kemudian rubella 2,5 ya, kemudian kelahir 9 bulan alhamdulillah ya. Anak lahir sehat sempurna pada tanggal 11 September. Oh, ini pasien 2007 ini ya. Nama anak M. Arkansyah. Ya, insyaallah ya. Suaminya diponis azoospermia. Begitu Bu ya. Nah itu untuk kemudian juga ada Tasik. Halo, selamat pagi Pak Denny. Jangan putus asa, terus bergerak, terus ada manfaatnya bagi masyarakat khususnya kota Tasik dan sekitarnya. Tasik, Ciamis, apalagi Banjar dan sebagainya, Garut dan sebagainya. Nah itu ajak mereka ya, mereka pun pasti kesulitan karena belum kenal kita saja ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita. Di sini ada namanya Ibu Mira Maria Putri ya, nama ibu. Kemudian bapaknya Pak Deden Suparman ya. Nah, ini kasusnya gagal hamil pertama, anak keguguran dua kali, keguguran 1 kali, dan yang kedua ketiganya meninggal dalam kandungan. Nah, awalnya tidak tahu, tidak diarahkan kepada TOS. Pas silahkan uji TOS, toksonya 74 IgG, rubella 59, CMV 28. Bayangkan dengan kasus kecil aja itu bisa 3 kali gagal ya. Kemudian kita obatin 3 bulan keempat uji lab tinggal tokso 3,7, rubella 2,0, CMV 4,1. Silakan hamil. Subhanallah, bulan kelima hamil, minum obat terus sehingga lahir 1 Juli 2016 bayi laki-laki sehat ya, berat badan 3,2, tinggi 50. Setelah meninggal ini dari Tasik ya. Selamat Ibu ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya, insyaallah. Ada lagi di ini? Belum ada lagi sih. Belum ada lagi. Nah ini juga dari Balikpapan. Balikpapan itu siapa? Balikpapan, Ibu Hermina, kepala cabangnya. Selamat pagi Ibu Hermina, Pak Suhardi ya, kepala cabangnya, suami istri itu kepala cabang ya. Di sini ada laporan dari nama orang tua Irianto ya, ada nomor teleponnya, ada fotonya. Nama istrinya Devi Milyawati. Selamat pagi Bu Devi ya. Kemudian ini 4 kali keguguran, 4 kali gugur ya. Awalnya pun tidak tahu kok gugur lagi. Saya bilang datang saya ke sana ikut seminar, silakan uji TOS. Pas dibuktikan TOS-nya tokso negatif. Nah, saya negatif, coba rubellanya. Ternyata rubellanya 46,5, tapi yang subhanallah yang tinggi adalah CMV-nya 738,7. Nah, ini ketika dia hamil atau lahir, Islam bisa rata-rata cacat di atas 200 itu. Tapi setelah kita obatin, alhamdulillah CMV-nya 345, rubella bahkan negatif, ya. Kemudian hamil, ya. Setelah kemudian tanggal 27 Oktober 2019 lahir sehat, alhamdulillah ya. Namanya Anindita Keiza Zahra. Berat badan 28, panjang 48 ya. Ini ya anaknya tuh ya. Anaknya ini tuh nggak kelihatan ya. Nanti bulan depan akan bisa bisa lihat testimoni ya. Ini Pak, ada pertanyaan. Ada lagi, silahkan. Dari nggak disebutin ini namanya, dari Batam. Apakah obat dan dari apa ini? Apakah obat dan air aqua bisa dikonsumsi juga? Karena dari bilang glukoma ternyata perisalep ada tokso gimana? Karena dokter Gini.
Jadi TORS itu bukan hanya nyerang pada gagal hamil, sulit hamil. Dia pada menyerang saraf otak mata gerak, terutama pada mata ya. Biasanya gejalanya ibu bapak akan sering sakit kepala, migrain yang berkepanjangan, vertigo yang berkepanjangan. Kemudian tengkuk sini sampai ke belakang bawah kaki itu sakit ya, persendian. Lambung ini ada masalah. Pada mata mulai ada bintik-bintik, ada serat-serat, kunang-kunang, tentu ibu ke dokter. Tambah akan tahu buram, akhirnya buta satu, nanti satu lagi buta. Nah, terjadi glaukoma tadi bahwa kita udah punya banyak kasus mata ini, baik anak-anak maupun dewasa. Yang terutama pertama saya obatin yang dewasa ya. Sekarang anak-anak udah banyak sekali. Dan alhamdulillah mereka semua udah berawal daripada dokter-dokter spesialis mata ya. Memang ketika TORS penyebabnya, ibu belum ada obatnya itu ya, sehingga maka diakhiri dengan kebutaan. Jadi saya sarankan ibu silahkan datang ke Pak Agus ya untuk mengikuti pengobatan ini. Mudah-mudahan nanti Allah sembuhkan, karena nanti bisa sharing ibu dengan pada mata ya, dengan kasus mata, supaya nanti diarahkan. Saya kan tidak kena mata, saya mendampingi yang gagal hamil istri saya. Nanti yang pada mata saya arahkan kepada yang sakit, yang kasus mata dan sudah sembuh, dia akan cerita dan mendampingi ibu. Oke? Mudah-mudahan manfaat, insyaallah. Ya Pak, ini tadi ada pertanyaan juga, apakah konsumsi obat dokter dan ramuan aquatrade bisa dikonsumsi secara bersamaan? Ya, untuk misalnya pada mata, dia ada tetes mata, ada vitamin mata, silakan, tidak masalah ya. Tetapi selama ini ya, mohon maaf ya, untuk obat-obat TORS kita tidak menggunakan obat TORS dari obat-obat antibiotik. Kita hanya murni menggunakan obat saya ya, obat aquaterapi ini ya. Dan kita udah melakukan ini udah 25 tahun. Jadi kita udah tahu persis, udah kenal ya, udah menjadi saudara itu tentang TORS, udah tahu sekali. Jadi silahkan untuk TORS. Jadi kita dokter misal pada mata, perlu ada peradangan, perlu tetes, silahkan obat tetes boleh ya. Kemudian apalagi ada vitamin, silahkan. Tetapi ketika ada obat yang untuk antibiotik TORS-nya kita tidak pakai memang ya. Kita khusus untuk ini karena kita nggak lama. Dalam 3 bulan aja udah ketahuan. Bulan keempat uji lab udah tahu berapa turunnya gitu ya. Oke. Oke, saat ini sih belum ada lagi ya pertanyaan. Oke, kita kesini ya. Testimoni ya Pak ya? Iya, dari Mataram nih. Mataram Pak Mulyadi, kepala cabang Pak Mulyadi. Ini pasien saya nih, gagal aja kalau nggak salah berapa? 5 kali atau 6 kali ya. Sekarang udah punya anak berapa? 2 apa 3 itu ya, Pak Mulyadi itu ya. Nama ini dari Mataram melaporkan bahwa nama anak orang tua Ibu Rinasi ya, Rinasi, kartu ini juga udah ada. Kemudian alamatnya Sukarara Loteng ya. Nah, ini bahkan gagal ya 22 tahun. Kasusnya sulit tahun 22 tahun. Saya sudah menikah 20 tahun, sudah punya anak 1, pas lahir langsung meninggal. Itu kasusnya ya. Jadi dia 22 tahun itu udah punya anak 1. Tapi ketika lahir anak pertama langsung meninggal ya. Nah, berarti udah ada meninggal lama, berarti 21 tahun dia tidak punya anak ya. Nah, kemudian alhamdulillah setelah ketemu sama Juanda, kemudian gitu pengobatan TORS ya, kekuasaan Allah datang ya. 2 bulan obat hamil ya. Itu hal yang suatu mustahil ya, di luar nalar kita misalnya sebagai pengobat ya. Ini adalah kekuasaan Allah SWT ya. 22 tahun berbanding 2 bulan ya. 2 bulan dia positif hamil. Maka masalah hamil biarkan Allah yang mengatur semuanya. Dan alhamdulillah 2 bulan minum obat, alhamdulillah hamil, dan sekarang sudah ada anak setelah mengikuti pengobatan Pak Juanda. Terima kasih Pak Juanda dan semua staf aktif cabang Mataram yang telah memfasilitasi keberhasilan kami. Semoga Allah mencatat sebagai amal ibadah. Amin. Ya, semoga anaknya sehat ya. Sehat, jadi anak yang soleh ya. Didiklah dengan baik, kenalkan dengan Allah dan Rasulnya ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ya. Oke, ada lagi? Ada lagi ya, silakan. Facebook ya. Ibu Fatmawati, kalau wilayah Tangerang harus datang kemana? Terus ya. Nomor yang bisa dihubungi, minta dong nggak? Oke, boleh ya. Oh, ada lagi, saya positif. Ini masih dari Ibu Fatmawati, saya positif tokso dan CMV yang menyerang sistem saraf. Kalau saya mau datang kemana, alamat saya di Tangerang.
Ibu tinggal pilih mau ke Bogor atau ke Tangerang, ke Serang, ya. Kalau ingin ketemu sama saya, rata-rata di Bogor saya ada. Ya ketika nanti udah mulai praktek lagi. Tapi mudah-mudahan nih bulan Juli ini bisa kita mulai ya dengan tentu protokol COVID ya. Nanti Ibu harus pakai masker ya, bahkan bawa hand sanitizer bawa sendiri. Tapi di sini pun disiapkan ya. Mudah-mudahan bulan Juli ini kita buka. Jadi pilih mau kemana. Jadi kita tidak di Jakarta tidak ada. Kita untuk Jabodetabek ini adanya di Bogor, ya di Bogor. Jalan Sutirage nomor 6. Kemudian jadwalnya setiap hari Sabtu minggu pertama. Ya, minggu pertama harusnya hari ini, tapi sekarang tidak ada praktek udah 3 bulan, 4 bulan ke belakang nih. Nanti mudah-mudahan bulan besok udah mulai lagi ya. Nah, itu. Jadi tadi tadi itunya. Apanya? Oh, ini kasusnya. Dia tadi dia positif Toxodensemvi menyerang saraf. Kalau mau datang tadi kemana? Jadi udah jelas itu positif Toxodensemvi ya. Menurut saya datang ke Bogor aja ya. Karena untuk saraf otak mata gerak di samping minum obat ada refleksi nanti, ada petugas refleksi yang harus lakukan nanti insya Allah akan lebih. Dan saya udah punya pengalaman dalam otak mata gerak dari tahun 2000 di Yogyakarta ya. Di Yogyakarta mungkin pusatnya saraf otak mata gerak kasusnya di sana paling banyak sekali ya, ribuan ya yang udah sembuh. Tahu ribuan itu karena saya datang tahun 2000, kemudian itu saya menghadapi 100 orang yang saraf otak mata gerak yang udah banyak udah yang terkawal sebagainya ya. Tos diobati juga tidak sembuh, maka saya datang ke sana 3 bulan pertama dari 100 orang 80 orang sembuh ya. 2003 saya rekat 1.500 orang yang Allah sembuhkan. Sekarang berarti udah ribuan yang sangat banyak sekali. Jadi Ibu boleh ke Bogor aja deh ya. Silahkan. Pak, kalau untuk tadi kan kalau pada ibu hamil itu biasanya sampai 6 bulan ya. Kalau untuk saraf biasanya rata-rata nih. Sama saja, kita tetap pengobatan itu 6 bulan ya. Cuman ketika misalnya bulan keempat negatif, kemudian gejala klinis hilang, selesai pengobatan. Ya, jadi biasanya pada saraf otak mata gerak lebih cepat karena dia tidak hamil kan. Bukan kehamilan. Jadi bulan ke-5 udah bagus dan totalnya udah negatif atau batas sudah selesai. Ya. Oke, baik. Ini lanjut lagi dari Ibu Anis di Palembang. Saya pasien Bapak tahun 2015. Saya 10 tahun belum punya anak. Sudah 2 kali keguguran semenjak kami ikut seminar Pak Juanda dan minum obat 2 minggu alhamdulillah. Langsung positif hamil tahun 2016, lahir sehat putri pertama. Tahun 2018 lahir lagi putra kedua dan sekarang hamil lagi anak ketiga. Usia kandungan baru masuk 3 bulan. Tolong doanya Pak Juanda, semoga saya dan anak saya sehat sampai nanti lahir dengan selamat. Makasih Pak Juanda, semoga Bapak dan keluarga selalu sehat. Jadi berapa kali gagal awalnya? Dia 10 tahun belum punya anak, 2 kali keguguran. Jadi dia 10 tahun 2 kali gugur ya, gugur. Dan kita udah tahu. Jangankan 2 kali, 1 kali gugur saja, BO saja udah tahu tos isinya. Cuman kita tetap harus dibuktikan dengan uji lab ya. Nah, pembuktian ketika dia udah pengobatan berlangsung, hamil, lahir sehat yang pertama. Kemudian hamil lagi, saya bilang minum obat lagi, lahir yang kedua. Sekarang Allah berikan kehamilan juga udah 3 bulan. Ibu, jangan hitung-hitungan ya. Pokoknya anak tidak ternilai dengan uang. Ibu terus minum obat, datang ke Bu Horia atau Pak Bahtar, minum obat sampai lahir ya. Insya Allah menjadikan anak yang sehat, cerdas dan pintar. Oke, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, beri kesehatan dan kemudahan ya. Insya Allah. Dan jangan lupa ketika hamil, lapor, lahir, lapor. Ya, sekarang itu udah lapor belum satu kedua? Mungkin udah ya. Nanti yang ketiga lahir, lapor juga ke Bu Horia. Karena Bu Horia punya kewajiban ketika lahir lapor, dia pun harus melaporkan kepada saya ya. Ada format laporan di tempat saya dan saya simpan dengan rapih itu laporan itu. Oke, mudah-mudahan Bu ya lancar insya Allah. Okay. Jadi Pak, walaupun sudah berhasil anak pertama, lebih baik tetap minum lagi ya sampai anak berikutnya juga gitu ya untuk lebih amannya ya. Ini ada yang menanyakan, ini masih tadi sih kasusnya sama Astenoazoospermia. Apakah bisa memiliki keturunan? Dia di Kota Medan, Sumatera Utara, sudah 4 tahun menikah, Pak. Jadi kapan dibuka seminarnya? Nah, di Medan
cari namanya Bang Ade. Ada Ibu Liza. Bang Ade, ini nanti akan temu Bang Ade, kemudian kenalkan dengan Pak Sofyan. Baru 4 tahun. Pak Sofyan 15 tahun, 14 tahun, ya. Nah, kemudian silahkan biarkan dia ngobrol dengan Pak Sofyan supaya tumbuh keyakinannya, semangatnya juga tumbuh, ya, sehingga pengobatan pun dengan semangat. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kehamilan, ya, yang sehat, ya. Insya Allah ada yang besar, ya. Nanti pengalaman yang luar biasa ada pada Pak Sofyan, 14 tahun Bu, bayi tabung 5 kali, ya, gagal semua. Sekarang udah punya 2, oke? Nah, Medan, walaupun kita tidak praktek, tidak seminar, tetap pelayanan obat tuh ke cabang masing-masing. Cuman bedanya kalau kemarin harus ikut seminar dulu, sekarang oke lah, tidak masalah, langsung minum obat aja, ya. Langsung minum obat saja. Kemudian mudah-mudahan nanti 2 bulan, 3 bulan ke depan udah mulai aman dari wabah ini, ya, sehingga saya bisa datang ke Medan lagi untuk melakukan seminar seperti biasa. Oke? Nah, mungkin waktu hanya beberapa menit lagi. Boleh kita satu testimoni lagi, ya, dari Tasik. Pak Denny lagi nih. Selamat pagi Pak Denny. Banyak Pak Denny. Tempo hari sudah melaporkan 125 pasang yang sudah lahir Pak Denny, ya. Nah, ini baru melaporkan semuanya. Namanya, nama anak, nama ibu aja lah. Nama ibu Ibu Cici, ya. Nama suaminya Bapak Chandra, alamat Ciganjeng pada Herang, ya. Nomor teleponnya ada. Kasusnya gak hamil 1 kali keguguran, ya. 1 kali gugur, ya. Mulai berobat itu tahu ini pasien lama nih, baru melaporkan 4 bulan 3 2010 berobatnya dalam keadaan hamil 7 minggu. Oh, datang sama saya pas hamil 7 minggu, ya. Lagi hamil. Mau diapain lagi? Minum obat terus, ya. Minum obat dengan tokso sangat tinggi. Toksonya lebih positif 240. Kemudian IgM negatif, kemudian IgM positif, IgG 240, IgM-nya 3,9, ya, toksonya. Kemudian terus kita obatin, ya, kemudian lahirlah tanggal 22 bulan 10 2010 bayi laki-laki sehat. Kemudian sarankan setelah lahir masih minum obat 3 bulan setelah lahir karena tidak ngikutin program dari awal, ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah sehat, alhamdulillah. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan anak-anak sehat, panjang umur, ya. Kemudian menjadi anak yang solihah, ya. Kemudian pada pasien-pasien saya seluruh Indonesia, mulai dari Sabang, Aceh, ya, sampai dengan Papua, Nabire, Merauke, Sentani, ya, yang melihat acara ini. Kemudian apalagi di Jawa, mulai dari Bogor sampai Surabaya, Bali, NTB, Makassar, Samarinda, Banjarmasin, ya. Selamat pagi. Terus berjuang, jangan sampai tidak mau ikhtiar dulu, ya, baru kita tawakal kepada Allah SWT. Insya Allah Allah akan berikan apa yang kita harapkan. Terima kasih, dokter. Oke, ya. Mungkin kita cukupkan untuk pertanyaan. Mungkin ada beberapa yang belum terjawab, bisa langsung menghubungi kontak person dari Aquater Terapi yang sudah tertera di Facebook dan Instagram. Di situ ada nomor WA-nya, silahkan dihubungi, ya, untuk informasi lebih lanjut. Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya minggu depan insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.